lagu ini sebelum mendengarkan cerita firman Tuhannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami lagi untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong pimpin sertai kami yang akan mendengarkannya agar dapat menjadikannya rema dalam kehidupan kami, juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, senang sekali bisa bertemu. Gimana? Semua kabarnya pasti luar biasa. Penuh sukacita, semangat. Dan Kak Sari berdoa supaya di bulan yang baru, bulan yang penuh dengan berkat Tuhan, kalian terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi setiap teman-teman dan setiap orang yang bersama atau bertemu dengan kalian. Di bulan ini juga kita penuh dengan berbagai acara istimewa. Kongsi facai gitu ya. Selamat merayakan hari Imlek buat yang merayakannya. Dan jangan lupa kita juga merayakan hari kasih sayang bagi yang merayakannya. Jangan lupa kasih sayang yang terutama yang kita perlu berikan kepada orang-orang yang ada di dekat kita, papa mama, opa oma, om tante, bahkan mungkin suster atau mbak yang menolong kita selama ini. Nah, hari ini Kak Sari memberi judul yang terhilang. Langsung ada yang mikir, ada barang saya yang hilang nggak ya? Ada barang saya yang hilang nggak ya? Nah, coba ya, bayangkan jika kalian kehilangan suatu benda kesukaan kalian. Contoh, kehilangan boneka, ya, ada boneka mbak di situ. Kehilangan, ayo ada yang tahu nggak tuh kartu-kartu? Yang suka main pasti tahu. Betul, mungkin kehilangan mainan monopoli kesukaan kalian. Ada yang kehilangan itu, ada yang suka tuh susun yang kecil-kecil. Aduh, Kak Sari kadang-kadang suka bingung, tapi ada yang suka itu. Ya, mainan yang disusun-susun itu apa namanya ya? Lego. Kalian waktu merasakan itu gimana? Wah, hilang, wah nggak ada. Apa yang kalian rasakan? Terus waktu dicari, diusahakan dicari, apa yang kalian rasakan saat barang yang hilang, benda yang hilang itu ketemu?
yeay ketemu lagi mainan kesukaanku atau makanan. Oh kalau makanan hilang nggak ya? Bukan dimakan orang lain seperti itu. Pasti kalian seneng sekali. Kenapa? Karena itu benda-benda atau hal-hal yang kalian sukai. Kak Sari mau nanya, kenapa ya jadi sedih gitu waktu kehilangan atau ada barang-barang yang kalian sukai itu keselip? Apa yang menyebabkan sedih jika kehilangan benda-benda itu? Yang pertama, karena kita sayang sama benda itu, betul nggak? Kita suka, ya, kita seneng banget. Mungkin kita ingat waktu kita dapatkan benda itu, oh pada waktu acara yang istimewa, ulang tahun, atau papa mama pergi dari luar kota seperti itu. Yang kedua, mengapa sedih kehilangan? Mungkin harganya mahal, tidak mudah untuk mendapatkannya. Oh harus nabung, harus tunggu setahun, jadi sangat berharga. Kenapa? Karena yang ketiga, tidak tergantikan, tidak ada yang sama. Contoh, ada benda-benda atau mainan-mainan yang namanya limited edition. Hanya satu atau dua. Kak Sari ingat sekali, Kak Sari dulu pernah punya buku. Dan buku itu memang belum dijual di Indonesia. Kak Sari dapat hadiah itu dan buku itu, hilang, keselip, sedih sekali. Kenapa? Karena itu tidak tergantikan, tidak ada yang sama. Kita nggak ada lagi yang bisa kita gantikan atau kita beli ke tempat lain. Nah, hari ini kita mau lihat dan kita mau sama-sama belajar. Di hati Tuhan Yesus tuh apa ya yang paling berharga, yang tidak tergantikan, yang Tuhan sayang luar biasa. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat klip yang asik ini. Wow, gimana klipnya? Oh, ada yang bilang, aku tahu kisahnya, aku tahu ceritanya. Ada yang tahu ceritanya, kisahnya? Betul? Ya, itu kisah tentang gembala yang baik. Dari Lukas 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Gembala yang baik itu, tadi kita lihat kan di klip, bahwa dia sudah memberi peringatan kepada domba yang nakal itu. Domba-domba itu gambaran apa sih? Betul, gambaran umat manusia, gambaran Kak Sari dan gambaran kalian. Jadi tadi pertanyaannya Kak Sari katakan, apa yang paling Tuhan sayang, Tuhan Yesus sayang? Apa yang paling berharga bagi Tuhan Yesus? Kalau hilang itu nggak ada gantinya. Yes, saya dan kalian.
Setiap orang bagi Tuhan Yesus itu berharga. Dia gembala yang baik. Jadi dombanya nakal, sama dengan Kak Sari, dengan kalian kan suka nggak taat. Waktu dikasih tahu, jangan ke tempat yang berbahaya. Lari. Awas ya, siapa ya yang seperti itu ya, kalau sekolah minggu, dikasih tahu. Kadang-kadang nggak taat, tapi domba ini kemudian tersesat. Tapi gembala yang baik itu, dia tinggalkan yang 99 ekor, hanya demi mencari yang 1 ekor. Nah, di Lukas 15 ayat yang pertama, di situ kisah tentang Tuhan Yesus makan, duduk bersama dengan orang-orang berdosa. Dan kalau istilahnya zaman sekarang tuh tukang pajak. Hari itu mereka sangat membenci dua golongan ini, orang berdosa karena orang-orang Farisi yang tidak menyukai Yesus, aku lebih hebat, lebih suci, lebih oke daripada orang berdosa. Yang kedua adalah tukang pajak. Mereka adalah alatnya bangsa Romawi untuk memungut pajak. Dan seringkali mereka orang-orang yang begitu kejam atau tidak jujur. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus duduk dan makan. Bayangkan makan, duduk, kongko, bercanda dengan orang berdosa dan tukang pajak. Para Farisi, orang-orang Farisi sangat marah. Di Lukas 15 ayat yang kedua, yuk ya, kalian dengerin ya. Dikatakan di situ, maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, iya, yaitu Tuhan Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama. Wah. Ini nggak benar Tuhan Yesus, seperti itu. Nah, Kak Sari mau nanya nih, apakah kita punya hati dan sikap seperti itu? Kita marah atau kita nggak suka dengan orang-orang atau teman-teman kita yang butuh Tuhan Yesus. Tahukah bahwa Tuhan Yesus, kalian lihat ada gambar di depan, dikatakan di situ, dia itu gembala yang baik, itu menggendong di punggungnya, di pundaknya. Lukas 15 ayat yang kelima, dikatakan seperti ini. Dan kalau ia, gembala yang baik itu telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Wow. Dan setibanya di rumah, bukan hanya di situ loh. Waktu gembala yang baik itu tiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Waktu Kak Sari baca ayat ini, Kak Sari nahan air mata. Bayangkan, waktu Tuhan itu apa yang Tuhan kerjakan sebagai gembala yang baik. Dia menemukan saya dan kalian, menemukan orang-orang yang berdosa. Saya dan kalian juga orang berdosa kan? Dan bukan hanya dia menemukan, begitu dia ketemu, dia gendong, dia taruh di bahunya, di pundaknya. Bukan dipakai tali, bisa aja kan seperti itu ya, atau dipukul-pukul pakai tongkat gembala, tapi dia gendong. Artinya apa sih? Gembala yang baik itu nggak mau kehilangan lagi saya dan kalian. Tuhan Yesus taruh di tempat yang paling aman, yaitu di pundaknya. Tempat kekuatan yang paling maksimal. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan? Bergembira, bersukacita. Bahkan dia undang semua tetangga-tetangganya, teman-temannya untuk berpesta. Ada party. Pertanyaan Kak Sari, kita pesta nggak kalau teman-teman kita datang kepada Tuhan Yesus? Mari kita baca sama-sama kalimat yang di depan itu. Kita membuat Tuhan, 2, 3. Kita membuat Tuhan bergembira waktu kita membawa teman atau sahabat kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Maukah kalian mengerjakan itu? Yuk sekarang coba tutup mata sejenak sebentar. Ingat nama-nama teman-teman sahabat kalian. Dan mulai hari ini doakan. Dan minta kekuatan dari Roh Kudus, waktu yang tepat, right time, in the right place, ya, waktu tepat dan tempat yang tepat, untuk kalian mulai menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Ya, kalian tahu ada kisah tentang domba yang hilang itu. Kalian bisa belajar
untuk menyampaikan tentang cinta dan kasih Tuhan Yesus. Kalau kalian ingat, ada gelang untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus itu, warna yang pertama yaitu hitam. Apa maksudnya? Kita manusia yang penuh dosa. Kemudian merah, artinya Tuhan berkorban, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Dan kita menjadi putih, disucikan. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Maka kita perlu bertumbuh. Ya, warna yang hijau, kita perlu punya iman yang terus dan setia kepada Tuhan. Sehingga satu waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan katakan, mari kepadaku, ya, ikut di dalam pesta yang tidak pernah berhenti, yaitu di surga yang mulia. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi saya dan kalian? Yang pertama, dia rela berkorban untuk menghapus dosa kita. Tapi masih banyak orang yang belum pernah mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kalian bersama-sama ada orang-orang mungkin di sekeliling kalian yang rindu untuk pertama kali mengundang Tuhan Yesus masuk. Mari berdoa nanti ya, minta Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Mungkin ada om, tante, atau siapapun yang bersama-sama dengan anak-anak. Tuhan Yesus mati dan berkorban bagi saya dan semua orang karena dia cinta. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ada juga yang pernah percaya tapi meninggalkan Tuhan Yesus. Hah? Ada dong. Karena kecewa. Karena mungkin doanya tidak dijawab. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus terlalu baik untuk kita kecewa, betul nggak? Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Nah, jangan sampai kita menghalangi untuk orang datang kepada Tuhan Yesus. Kecewa, nggak percaya, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus pun rindu untuk orang-orang tersebut mengalami kasih Tuhan. Nah, ayat hafalannya dari Yehezkiel 34 ayat 16. Yang warnanya merah itu untuk adik-adik kelas kecil dan yang lengkap untuk kalian yang kelas besar. Yehezkiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Ezekiel 34 ayat 16, kalau yang mau hafal di bahasa Inggrisnya boleh juga. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. Ya, yang hilang akan Tuhan cari, yang tersesat akan Tuhan bawa pulang, yang luka Tuhan akan balut, dan yang sakit akan Tuhan kuatkan. Nah, hari ini mungkin kita adalah orang yang ada di dalam kitab Yehezkiel itu. Kita sedang sakit fisik, badan kita, atau mungkin sakit di dalam hati kita. Sakit di dalam hati dan jiwa kita karena apa? Sedih, takut, khawatir. Tuhan katakan dia gembala yang baik. Dia yang akan membalut setiap luka kita. Dia akan menyembuhkan yang sakit, menguatkan. Mari, siapa yang hari ini mau katakan, Tuhan Yesus, katakan sama-sama yang di depan layar kalian, Tuhan Yesus, pakai aku. Mau gak seperti itu? Tuhan Yesus, pakai aku. Aku gak mau seperti orang Farisi yang marah kalau ada orang datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita di sekolah minggu, kita malah memusuhi teman-teman kita di gereja, kita memusuhi teman-teman kita. Gak seperti itu. Tuhan mau kita menjadi agen. Apa itu agen? Alat Tuhan untuk dipakai menyampaikan kasih dan cintanya Tuhan Yesus. Yuk, siapa yang mau? Tuhan Yesus, pakailah aku. Ayo, siapa yang mau? Saya. Kak Sari juga mau. Kak Sari jadi mau nangis. Kenapa? Karena bagi Tuhan, tadi Kak Sari buka, kita itu sangat mahal harganya. Masih ingat? Yang kedua, gak ada gantinya. Betul? Dan yang ketiga apa itu? Tuhan mau mencari saya dan kalian dan semua orang untuk mengalami kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Katakan mereka perlukan. People need the Lord. Hari ini kita ingat. Kemudian begitu kita ingat, kita mulai doakan nama-nama teman dan sahabat kita yang membutuhkan Tuhan Yesus. Dan setelah doakan, kita mulai
berani untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di tengah-tengah kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi aku percaya bahwa Roh Kudus yang akan bekerja di setiap hati anak-anak. Untuk kami semangat, untuk kami punya cinta dan kasih. Kami pakai mulut tangan kami menjadi alat kasih Tuhan disampaikan kepada orang-orang dan teman-teman dan sahabat kami. Pakai setiap kami Tuhan, berkati papa mama dan orang-orang kakak-kakak yang bersama-sama dengan kami mungkin menemani kami. Tuhan jamah kami supaya kami memiliki Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kami menerima hidup yang kekal. Kami berdoa mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami menjadi Indonesia Raya. Berkati juga gereja di mana kami digembalakan, khususnya di GBI Arauna. Berkati Om Im sebagai gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, hiburkan yang sedih, Tuhan kuatkan yang tidak semangat dan penuh dengan ketakutan, gantikan dengan sukacita karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya turun berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan penghiburan sukacita dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berdoa katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.